kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Nelo Deviani, Saya Aureli Tuanda yang akan menjelaskan tentang cagar alam meninjau. Cagar Alam Maninjau merupakan salah satu kawasan konservasi yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, baik dari segi flora maupun fauna. Terletak di kawasan strategis, cagar alam ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi berbagai spesies, tetapi juga sebagai objek penelitian dan pendidikan lingkungan. Dengan kondisi geografis dan ekologis yang unik, cagar alam meninjau memainkan peranan penting dalam ekosistem di sekitarnya. Flora dan fauna yang ada di cagar alam ini menggambarkan kekayaan biodiversitas yang patut untuk dipelajari dan dilestarikan. Sebagai bagian dari usaha konservasi, penting untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya, serta memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan lokasi dan sejarah penetapannya. Pengetahuan tentang letak astronomis, geologis, dan geografis cagar alam ini sangat penting bagi para peneliti, pengelola, dan masyarakat umum, agar mereka dapat memahami konteks lingkungan yang ada. Dengan ditetapkannya cagar alam meninjau sebagai kawasan konservasi, perlu dipahami kapan dan mengapa penetapan ini dilakukan. Hal ini berkaitan erat dengan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta manfaat yang dapat diperoleh dari keberadaan cagar alam ini bagi masyarakat sekitar dan generasi mendatang. Suhu yang ada di kawasan ini juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kehidupan flora dan fauna serta keseimbangan ekosistem. Apa saja jenis flora dan fauna yang ada di cagar alam meninjau? Cagar alam meninjau di Sumatera Barat memiliki berbagai jenis flora dan fauna. Di antaranya yaitu limau hantu, bunga bangkai, empat raksasa, andalas, dan berbagai jenis anggrek lainnya. Fauna yaitu harimau Sumatera, beruang madu, monyet ekor panjang, 11 jenis ikan, 4 jenis amfibia, 8 jenis reptilia, 81 jenis burung, dan 18 jenis mamalia. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengolahan cagar alam meninjau? Pengolahan cagar alam meninjau bertanggung jawab kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pengolahan tersebut biasanya melibatkan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam setempat yang memiliki tugas untuk melindungi dan mengelola kawasan konservasi, termasuk pengawasan terhadap flora dan fauna serta penegakan hukum terkait perlindungan lingkungan. Selain itu, partisipasi masyarakat lokal dan organisasi non-pemerintah juga sering dilibatkan dalam upaya konservasi dan pemeliharaan kawasan tersebut. Di mana letak astronomis, geografis, geologis cagar alam meninjau? Letak astronomis cagar alam meninjau terletak pada koordinat sekitar 0 derajat 19 selatan, bintang selatan, dan 10 derajat 12 bujur timur. Ini menunjukkan bahwa kawasan ini berada di belahan bumi selatan, dekat dengan garis khatulistiwa. Letak geologis cagar alam meninjau berada di wilayah daratan tinggi Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kawasan ini merupakan bagian dari sistem vulkanik dengan Danau Meninjau sebagai kaldera dari Gunung Merapi. Geologi ini menciptakan topografi yang bervariasi termasuk perbukitan dan lembah. Letak geografis cagar alam meninjau terletak pada Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Kawasan ini dikelilingi oleh alam yang indah dan berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Kapan ditetapkannya cagar alam meninjau sebagai cagar alam? Cagar alam meninjau secara diresmikan ditetapkan sebagai cagar alam pada tanggal 3 Agustus 2016 melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 598 Men IHK Setjen PLA 28/2016. Kenapa cagar alam meninjau penting untuk dilestarikan? Cagar alam meninjau memiliki beberapa alasan penting untuk dilestarikan. Yang ke-1, cagar alam ini merupakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, termasuk beberapa yang terancam punah. Pelestarian kawasan ini membantu menjaga populasi dan keseimbangan ekosistem. Yang kedua, kawasan ini berfungsi sebagai sumber mata air bagi masyarakat sekitar yang sangat penting untuk pertanian dan kebutuhan sehari-hari.
Melestarikan cagar alam berarti menjaga ketersediaan air bersih. Yang ketiga, membantu mengendalikan erosi tanah dan menjaga kesuburan lahan. Vegetasi yang ada berkontribusi pada penyerapan karbon yang terpenting dalam mengatasi perubahan iklim. Yang keempat, keindahan alam dan kekayaan budaya di sekitar meninjau menarik wisatawan. Yang pengelola yang baik pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan. Yang kelima, alam ini juga menyediakan kesempatan untuk penelitian ilmiah dan pendidikan lingkungan yang penting untuk meningkatkan kesadaran tentang pelestarian alam. Bagaimana suhu di cagar alam Maninjau? Suhu rata-rata di cagar alam Maninjau biasanya berkisaran antara 20 derajat Celcius hingga 20 derajat Celcius. Rata-rata suhu harian bisa lebih rendah di malam hari dan lebih tinggi di siang hari. Musim hujan November sampai Maret, suhu umumnya berkisaran antara 20 derajat Celcius hingga 24 derajat Celcius. Kelembapan tinggi seringkali membuat suasana terasa lebih dingin. Musim kemarau April sampai Oktober ini sedikit lebih tinggi, berkisaran antara 24 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Cuaca lebih kering dan cerah, cocok untuk aktivitas luar ruangan. Suhu malam hari suhu dapat turun hingga kisaran 15 derajat Celcius, terutama di musim hujan, sehingga pengunjung disarankan untuk mengenakan pakaian hangat. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah cagar alam Maninjau memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang kaya, menjadikannya habitat penting bagi spesies yang dilindungi. Pengelolaannya menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Terletak di Sumatera Barat, cagar alam ini ditetapkan pada 3 Agustus 2016 untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam. Pelestarian cagar alam Maninjau penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mendukung penelitian dan pariwisata berkelanjutan. Dengan demikian, kawasan ini merupakan aset berharga yang harus dilestarikan untuk berkelanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Upaya konservasi yang berkelanjutan sangat diperlukan agar manfaat cagar alam Maninjau dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.